Ayat ini Pak, ayat ini adalah Allah menceritakan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu ketika mereka diuji oleh Allah kesulitan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi mereka kemudahan, apa yang mereka lakukan, Pak? Idza lahum, maka mereka melakukan makrun tipu daya fi ayatina. Tipu daya fi ayatina, untuk mendustakan ayat-ayatku, mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah. Nah itu nek wong kafir. Setelah Allah kasih bencana, setelah itu terus Allah memberikan mereka kenikmatan, bondone oke, sehat, ekonominya pulih, urusannya gampang. Nah, wong kafir itu biasane idza lahum makrun fi ayatina. Yang kemarin ketika dia kondisinya sulit, ya, dia tidak mendustakan ayat Allah, tidak membenci orang Islam, tidak merusui orang Islam, tidak menghina Al-Quran, tidak melecehkan Islam. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala merubah kondisinya dari yang jelek menjadi baik, subur, makmur, sukses, maju, sehat, idza lahum makrun fi ayatina, mereka akhirnya orang-orang kafir itu malah buat tipu daya dalam rangka mendustakan agama Allah. Imam Mujahid, Pak, Imam Mujahid ini seorang tabi'in, dia adalah muridnya sahabat Ibnu Abbas. Tipu dayanya orang kafir di dalam mendustakan agama Allah itu bentuknya diantaranya adalah istihza wa takdzib. Maka orang kafir mengolok-olok, menghina, melecehkan ayat-ayat Allah. Lah ayat-ayat Allah itu kan bisa Al-Quran, bisa Nabi Muhammad, bisa hadis-hadis Nabi, bisa agama Islam, ajaran agama Islam dilecehkan, dihina. Wa takdzib, mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukti yang konkret, Pak. Bukti yang konkret disampaikan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya Ayatul Ahkam. Ya. Suatu saat orang kafir Mekah ini susah dapat air, Pak. Ya. Jadi kemarunya berkepanjangan, banyu di sumur-sumur iki dasar. Saat itu Rasul masih di Mekah. Maka Abu Sufyan yang saat itu belum masuk Islam, dia datang kepada Nabi Muhammad. Ya. Qahatna bulla bidu'aika. Wahai Muhammad, awake dhewe ndok Mekah iki kesusahan air. Bulla bidu'aika. Artinya buatlah Mekah ini menjadi daerah yang basah. Artinya mintalah kepada Tuhanmu menurunkan hujan. Fa in saqaitana saddaqnaka. Kalau memang engkau bisa memintakan Tuhanmu agar menurunkan hujan dan betul turun hujan, banyu oke, saddaqnaka, kita akan beriman sama kamu. Fasuku bistisqa'ir Rasuli sallallahu alaihi wasallam falam yu'minu. Betul, Pak. Rasulullah doa kan ketika Mekah saat itu kekurangan air kan, Nabi dan sahabat-sahabatnya juga ikut kekurangan toh, Pak. Akhirnya Rasulullah doa kepada Allah, akhirnya Allah menurunkan hujan. Akhirnya air melimpah ruah. Apakah Abu Sufyan terus beriman? Tidak, Pak, melanggar janjinya. Idza lahum makrun fi ayatina. Akhirnya dia membuat makar, tipu daya, melecehkan dan mendustakan ayat Allah.
tidak mau, tidak menepati janjinya, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Fahadha makruhum, itulah makar mereka itu. Itu kan persis Pak, apa yang dilakukan oleh Raja Fir'aun Pak. Ketika Allah memberikan peringatan kepada mereka, belalang semuanya. Akhirnya Fir'aun bilang kepada Nabi Musa mintakan doakan kepada Tuhanmu agar belalangnya hilang. Aku nanti beriman. Ketika Nabi Musa berdoa, ya Allah hilangkan belalang hilang Pak. Apakah Fir'aun dan bala tentaranya beriman? Tidak. Itu contoh makar itu Pak. Idalahum makrun fi ayatin. Akhirnya Allah turunkan peringatan lagi Pak. Kodok. Dua dindi kodok Pak. Arep ngombe banyune ana kodoke, mangan nggon makanan ada kodoke. Wis di mana-mana kodok. Akhirnya Fir'aun nyerah, minta kepada Nabi Musa, doakan kepada Allah agar dihilangkan kodoknya. Aku nanti akan ikut kamu Musa. Nabi Musa berdoa kepada Allah, dihilangkan kodoke, enggak beriman Pak. Kemudian Allah turunkan peringatan lain, kutu tumo Pak, nduk ndindi tumo. Akhirnya Fir'aun raiso ngatasi, akhirnya Fir'aun minta kepada Nabi Musa, doakan kepada Tuhanmu semoga hilang. Betul, Nabi Musa mendoakan hilang, tidak mau. Kemudian darah toh Pak, darah. Di mana-mana air berubah jadi darah, raiso ngombe, raiso apa. Akhirnya Fir'aun nyerah, minta kepada Nabi Musa, doakan kepada Tuhanmu agar menghilangkan darah ini wahai Musa. Nanti kalau hilang aku akan beriman. Orang gelem Pak beriman setelah hilang itu. Itulah makar mereka. Gitu. Ketika Allah beri keleluasaan, beri kemudahan, beri kelapangan, idalahum makrun fi ayatina, melecehkan, mendustakan, menghina, mengolok-olok agama, Quran, Rasulullah, ajaran agama Islam, umat Nabi Muhammad, dan juga mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala, makrun idza lahum makrun fi ayatina. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir yang seperti itu, Allahu, adapun Allah, asra'u, itu zat yang lebih cepat apanya, makron, membalas tipu dayanya. Kalau kalian buat tipu daya seperti itu, ketahuilah sebelum tipu dayamu itu mengenai orang Islam, mengenai Nabi Muhammad, mengenai agama Allah, kalian sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membuat balasan tipu daya. Dan ini Bapak saya hormati, Imam Qurtubi dalam tafsir Ayatul Ahkamnya, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lebih cepat membalas tipu dayanya mereka. Itu maksudnya apa? Ma ya'tikum minal adzabi asra fi ihlakikum mimma atauhu minal makri. Jadi balasan Allah, mereka membuat tipu daya Pak, mendustakan agama, pengen membunuh Nabi Muhammad, pengen ini, pengen itu. Nah, sebelum mereka dapat melakukan dan merealisasikan serta mewujudkan tipu dayanya, Rasul Allah Subhanahu wa taala sudah membalas tipu daya mereka dengan membinasakan dan menghancurkan mereka. Inna rusulana, dan sesungguhnya malaikat-malaikat kami, yaktubuna, menulis, ma tamkurun, tipu daya yang mereka buat. Di dunia Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya dengan membinasakan dan menghancurkan mereka sebelum tipu daya itu mengenai orang Islam. Tambah lagi malaikat Allah yang disebut dengan katabah, para penulis.
Apa yang dilakukan dan diamalkan manusia selalu mencatat apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir. Makar mereka, tipu daya mereka untuk menghina Islam, menghancurkan Nabi Muhammad, membunuh Nabi Muhammad ditulis oleh malaikat. Untuk apa ditulis? Nanti di akhirat mereka akan mendapatkan balasan apa yang mereka lakukan. Ini Bapak Ibu saya hormati, ini merupakan ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menolong hamba-hambanya, membela hamba-hambanya.